Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Nela Gracella dengan NIM 22050400133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk memenuhi nilai hukum internasional. Yang pertama itu ada pengertian, batasan, dan istilah hukum internasional. Pada pembahasan kali ini yang kita maksud ialah hukum internasional publik yang harus kita bisa bedakan dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang hubungan antar bangsa-bangsa atau hubungan internasional. Yang kedua ada masyarakat dan hukum internasional. Adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Di samping hubungan perniagaan, ada pula hubungan yang saling membutuhkan antar bangsa-bangsa yang dapat menimbulkan kepentingan untuk memelihara hubungan yang bermanfaat. Ketiga, sejarah hukum internasional. Uraian tentang sejarah hukum internasional sudah sangat jelas. Dapatlah dikatakan bahwa pentingnya emansipasi dan rehabilitasi antar bangsa-bangsa, dan juga hukum Romawi sudah banyak menyumbangkan asas-asas pada hukum internasional. Salah satu asasnya ialah Pacta Sunt Servanda. Yang keempat, hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional itu dalam hal ini telah banyak dikemukakan di teori hukum alam atau natural law. Ajaran teori natural law ini sudah sangat berpengaruh terhadap hukum internasional sejak awal permulaannya. Yang kelima, hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Paham dualisme ini merupakan paham yang berteori bahwa daya ikat hukum internasional tersebut berasal dari kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat yang terpisah satu sama lainnya. Sedangkan ada juga orang yang beranggapan bahwa di antara hukum internasional dan hukum nasional yang paling terpenting ialah hukum nasional. Ini disebut paham monisme. Selanjutnya ada subjek hukum internasional, yaitu yang pertama ada negara, yang kedua ada tahta suci, ketiga palang merah internasional, keempat organisasi internasional, keenam ada perseorangan atau individu, dan selanjutnya pemberontak dan pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada sumber hukum internasional. Pada pasal 38 ayat 1 telah dikemukakan bahwa asas termasuk dalam dasar sumber hukum internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 juga tercantumkan ada 4 sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya ada wilayah negara dalam hukum internasional. Pentingnya peranan negara dalam menjaga kewilayahan dalam hukum internasional. Ada beberapa cara untuk menambah dan memperluas wilayah dalam hukum internasional, yaitu ada agresi, cesi, aneksasi, preskripsi, okupasi. Yang saya akan bakal jelaskan itu agresi, yaitu perolehan wilayah secara alamiah. Cesi, penyerahan wilayah secara damai. Preskripsi, penerapan secara de facto dan damai yang berbatasan dengan waktu. Selanjutnya juga ada aneksasi, yaitu pengambilan kewilayahan secara paksa. Selanjutnya ada okupasi, yaitu pengambilan wilayah yang wilayahnya tidak berkedaulatan di atas aturan manapun.